Dan saudara, saat ini kita sudah bergabung di studio Kompas TV bersama dengan Mas Hadar Nafis Gumai. Kita akan bahas mengenai mitigasi resiko pemilu 2024. Mas Hadar Nafis Gumai ini adalah Komisioner KPU 2012-2017 dan juga Direktur Eksekutif Netgrid. Selamat pagi Mas Hadar. Selamat pagi Mbak Gita. Mas Hadar, pertanyaan pertamaku adalah bagaimana KPU dan Bawaslu mengawasi pelaksanaan para petugas baik itu KPPS maupun pengawas TPS, terlebih setelah banyaknya petugas yang sakit dan juga meninggal dunia, Mas Hadar? Saya kira kali ini memang mereka lebih hati-hati dan lebih selektif ya. Sejak awal mereka berusaha untuk mencari para petugas yang ya usianya lebih muda, kira-kira begitu ya. Kemudian harus mendapatkan surat keterangan kesehatan. Demikian juga mereka memfasilitasi untuk mengecek kesehatan tersebut. Juga ada perlindungan kalau tidak salah jika terjadi situasi di mana mereka sakit ataupun celaka dan sebagainya gitu ya. Oke, Mas Hadar, tahan dulu, kita akan terkait dengan 1 hari jelang pencoblosan, saudara, diduga karena kelelahan usai rapat persiapan pemilu, seorang anggota KPPS di Kabupaten Magetan, Jawa Timur meninggal dunia. Rita Setianingsih, seorang ASN sekaligus anggota KPPS di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, meninggal dunia pada Senin kemarin. Sebelumnya, Rita bersama anggota KPPS lain menjalani rapat persiapan pemilu. Diduga Rita kelelahan karena padatnya jadwal kegiatan persiapan pemilu. Menurut sang suami, Rita memiliki riwayat hipertensi. Kini jenazah sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Itu langsung rapat intern TPS, dan kebetulan beliau itu punya riwayat hiper. Mungkin waktu itu emang kelelahan, nggak dirasa, akhirnya ya tiba-tiba udah nggak kuat, nggak lawan tangannya, sampai saya larikan ke rumah sakit. Kemudian Mas Hadar, terkait dengan pemilu yang dilaksanakan saat ini, tadi Anda katakan sudah baiklah istilahnya, ada diupayakan baik ya, ada kesehatan dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa ternyata sebelum hari ini pencoblosan dimulai, banyak juga yang ternyata meninggal dunia di PD, kemudian di Magetan, Medan juga. Itu tanggapan Anda seperti apa? Ya, tentu pertama kita berduka atas kejadian ini. Mudah-mudahan tidak akan bertambah begitu ya. Tetapi memang pemilu kita ini bukan pemilu yang sederhana. Kemudian juga pekerjaan tersebut bukan hanya di hari pemungutan suara. Jadi petugas KPPS itu harus bekerja kurang lebih semingguan sebelum hari pemungutan suara. Mereka harus memastikan surat pemberitahuan itu tersebar. Sayangnya surat pemberitahuan ini masih banyak yang harus ditulis sendiri begitu kan, dan mereka harus mengantarkan ke rumahnya para pemilih satu persatu. Kemudian ada urusan pindah memilih yang menit-menit terakhir misalnya. Jadi banyak hal-hal yang harus dikerjakan, dan itu seringkali juga karena alat-alat atau fasilitas pendukung untuk kelancaran kerja ini terlambat datang, dan membuat para petugas juga jadi panik, tegang begitu. Misalnya kita dengar hari-hari ini atau kemarin pun para petugas belum mendapatkan buku petunjuk kerja misalnya. Nah, hal-hal seperti ini bisa membuat para petugas kita juga jadi khawatir gitu, tegang begitu. Ada logistik yang mungkin saja saya tidak pasti belum sampai misalnya, padahal itu penting sekali untuk digunakan. Tidak mungkin pemilu bisa jalan di TPS-nya kalau logistiknya tidak datang misalnya. Jadi ada banyak hal-hal detail gitu yang menjadi tugas mereka. Nah, akibatnya kalau yang memang sudah ada bawaan penyakit dan seterusnya. Anda tadi menyatakan bahwa pemilu di tahun ini itu
rumit begitu. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan pemilu ini tidak sederhana begitu, Mas Hadar? Ya, sebetulnya maksud saya tidak juga tahun ini saja, tetapi memang kan pemilu kita sejak 5 tahun lalu itu dilakukan secara kengkaran atau serentak. Jadi kelima pemilihan kita dilakukan dalam hari yang sama. Nah, ini kan pekerjaan yang masing-masing pemilu itu punya pemilihan dengan sistem yang berbeda-beda. Surat suaranya tetap menjadi 5, tidak disatukan atau disederhanakan, dan seterusnya. Jadi dan sistem kita juga sistem proporsional dengan daftar calon terbuka itu punya calon-calon yang begitu banyak, kemudian juga punya parpol yang juga tidak sedikit. Jadi memang ini satu sistem yang rumit dan besar gitu ya. Nah, oleh karena itu pekerjaan-pekerjaannya ya tidak sedikit. Dan kalau saja kemudian tidak ditata, disiapkan, dicari upaya sederhana, ini akan terus besar, akan terus rumit begitu. Nah, ya akhirnya para petugas itulah yang harus menanggungnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya. Dan kalau juga kemudian tidak disiapkan mereka untuk bisa bekerja dengan pengetahuan yang cukup, keterampilan, keyakinan, pendampingan, ya akhirnya beban itu sangat besar ke mereka gitu. Nah, jadi akhirnya kita bisa dapatkan situasi ada yang tidak mampu. Tentu semua ini adalah yang di atas menentukan, ya Maha Pencipta punya peran tentu, tetapi manusia harus bisa menyiapkan yang besar ini menjadi lebih ringan, lebih sederhana sebetulnya. Gitu. Oke. Mas Hadar, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi saudara, kita akan kembali di menuju kotak suara, tetaplah bersama kami.